saya kembali kepada kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'at menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Salam Elchem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi dan juga mendengarkan satu pernyataan dan pencerahan yang disampaikan oleh seorang profesor dari saudara kita Muslim. Di mana teman-teman sekalian, dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini pasti juga akan masuk surga. Mereka akan menikmati surga itu. Karena mereka adalah tergolong orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh, dan percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya orang Kristen juga pasti selamat. Dan teman-teman sekalian, kita lihat selama ini bahwa mereka selalu mengatakan yang tanda kutip ya, ustadz-ustadz tanda kutip, di mana mereka katakan orang Kristen kafir, ya pasti binasa, pasti masuk neraka gitu ya. Ya tidak akan masuk surga. Ya ini yang selalu mereka sampaikan selama ini. Tapi profesor ini justru sebaliknya. Asal orang Kristen berbuat baik katanya, maka orang Kristen bisa masuk surga ya. Menurut Al-Quran, bukan menurut Alkitab loh ya. Nah teman-teman sekalian, apakah kita pengikut Nabi Musa? Yes. Apakah kita pengikut Nabi Isa? No. Kita bukan pengikut Nabi Isa. Kita pengikut Tuhan Yesus Kristus. Karena Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu pasti berbeda. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita langsung saja untuk dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh seorang profesor Islam berikut ini. Amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa, mereka itu semua sabiin yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih. Dia percaya kepada hari kemudian. Dari mereka itu amalnya yang disebut yang tadi kita sebutkan. Falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Ayat yang kita sering baca, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang melakukan amal saleh. Jadi iman dan amal saleh ini selalu digandengkan oleh Al-Quran. Nah, saya kembali kepada
kelompok Kristen yang dianggap sebagai kelompok yang tulus, yang ikhlas, yang baik, yang lurus, yang percaya kepada Tuhan, percaya hari kemudian, menganjurkan yang baik, mencegah yang jelek. Mereka itu adalah minas salihin, dari kelompok orang-orang saleh. Dari sini timbul masalah. Apakah orang Kristen yang atau ahlul kitab yang disebut di dalam Al-Quran ini, apakah orang-orang pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Musa? Ataukah mereka bukan pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa pada masa Nabi? Berselisih pendapat. Kalau Syekh Ali Jum'at menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang Kristen yang ada pada zaman Nabi, yang percaya kepada Tuhan yang Esa dan yang mempunyai predikat yang tadi disebutkan, sehingga berarti ada di antara kelompok Kristen yang bisa digolongkan sebagai as-salihin sesuai dengan pernyataan Al-Quran. Ulama-ulama Islam mayoritas menganggap mereka itu adalah yang sudah masuk Islam. Tapi dibantah oleh mereka yang sependapat dengan Ali Jum'ah bahwa Tuhan tentu tidak mungkin akan mengatakan bahwa mereka yang sudah masuk Islam. Tidak perlu dikatakan bahwa ahlul kitab itu tidak semuanya sama. Nah, disinilah timbul pemikiran, pendapat-pendapat yang berbeda. Masalahnya bahwa hubungan antara umat Islam dan umat Kristen diliputi juga oleh konflik yang cukup lama, sehingga terkadang ulama terbawa juga oleh konflik itu, sehingga menafsirkan ayat Al-Quran sebagian dari mereka yang berlebihan terhadap Kristen. Umpamanya ada pandangan bahwa kemerosotan Islam ini disebabkan karena beberapa aliran yang ada, agama yang ada, itu pendapat Ibn Taimiyah, dan termasuk di dalamnya adalah Kristen, sehingga umat Islam diminta untuk tidak ikut merayakan perayaan Kristen. Tentu Ibn Taimiyah mempunyai pandangan-pandangan yang dapat diterima pula, namun ada juga ulama-ulama yang mempunyai pandangan yang lebih luas. Pertanyaan yang timbul adalah di mana tempat kelompok lurus atau ummah qaimah dari ahlul kitab ini yang masuk dalam golongan para nabi-nabi. Sebagaimana saya sampaikan tadi, beda penafsiran yang menganggap bahwa mereka ini sebenarnya orang Islam, tapi tadinya ahlul kitab, sehingga tidak ada masalah di situ. Ada yang mengatakan bahwa betul ahlul kitab, tetapi sebelum masa Nabi Muhammad lahir, sehingga ahlul kitab adalah yang belum mengenal Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun pandangan Syekh Ali Jum'ah dan beberapa ulama lainnya mengatakan bahwa sebenarnya ini mengacu kepada ayat Quran lainnya, bahwa di antara ahlul kitab itu ada pendeta-pendeta, ada pemuka-pemuka agama yang tidak arogan. Minhum qissisina wa ruhbana wa hum la yastakbirun. Syekh Ali Jum'ah menekankan bahwa Al-Quran sangat objektif, sangat fair, dan mengakui adanya kelompok-kelompok yang lurus, yang percaya kepada Allah, tidak memusuhi Nabi, mereka positif, dan mereka konsisten terhadap ajaran nabinya, baik Nabi Musa dan Nabi Isa. Ini membawa kita kepada penafsiran-penafsiran ayat Al-Quran yang kelihatannya dari segi kebahasaan, linguistik, memperkuat pandangan bahwa sebenarnya memang ada dari kelompok ahlul kitab yang tidak perlu khawatir di akhirat nanti.
Yang sangat populer adalah Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69 yang intinya innalladzina amanu, mereka yang beriman, maksudnya umat Islam, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang pengikut Nabi Isa, wasabiin, ini agama yang mungkin sudah tidak ada atau masih ada. Ada yang anggap bahwa ini bagian dari Kristen, ada juga yang menganggap agama kuno. Mereka itu semuanya yang man amana billah, yang percaya kepada Allah, wal yaumil akhir, wa amila salih. Dia percaya kepada hari kemudian, dia melakukan amal saleh. Yang tadi kita sebutkan, amal saleh ini adalah amal yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keikhlasan, penuh dengan upaya untuk memberi manfaat kepada orang lain, itu yang namanya amal saleh. Maka mereka itu semuanya yang disebut tadi, falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka akan mendapat ganjaran dari Tuhan-Tuhan, maksudnya yang Maha Kuasa. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan dari itu mereka tidak perlu takut, khawatir di hari kemudian, dan juga tidak perlu susah. Implikasi dari ayat ini, ada ulama yang menganggap bahwa ayat ini sudah tidak berlaku lagi, atau ada istilah di dalam Islam nasikh mansukh, yang sudah tidak diberlakukan lagi. Nah, topik nasikh mansukh ini menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada. Itu artinya nasikh mansukh adalah menghapus dan dihapus oleh ayat yang baru. Mereka yang tidak sependapat dengan adanya nasikh mansukh menganggap bahwa tidak mungkin Tuhan menghapus satu ayat lalu mendatangkan ayat yang lain. Memang ada di dalam Al-Quran kata-kata ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak mungkin menghapus suatu ayat atau suatu tanda-tanda kebesaran Allah kecuali digantikan dengan ayat yang sama atau yang lebih baik. Mereka yang berpendapat bahwa ada nasikh mansukh juga berbeda. Mereka menganggap bahwa maksud daripada kami tidak akan menggantikan satu ayat kecuali dengan ayat yang sama atau yang lebih baik adalah syariat yang sebelum Nabi Muhammad tiba. Jadi maksudnya syariat yang ada di Taurat dan syariat yang ada di Injil. Ini perbedaan pendapat dalam rangka mencari solusi terhadap ayat ini yang menggambarkan bahwa ada kelompok-kelompok yang beramal saleh, percaya kepada Tuhan yang satu dan seterusnya, tidak perlu khawatir di masa yang akan datang. Mayoritas ulama berusaha untuk menafsirkan ini bahwa mereka ini semuanya adalah yang sudah masuk Islam. Yang tidak setuju dengan pendapat itu menganggap bahwa tidak mungkin Allah akan menyebut kelompok-kelompok itu kalau mereka semuanya sudah masuk Islam. Ini menjadi kontroversi. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah dengarkan bersama ya, bahwa di mereka saja itu terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat yang sangat mencolok ya, setinggi langit dari bumi. Yang satunya bilang A, yang satunya bilang B gitu ya. Jadi tidak ada kebersamaan dalam mengambil sebuah keputusan. Padahal kata mereka paling sempurna. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, apa yang disampaikannya, jelas tadi di awal saya katakan orang Kristen bukan pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu berbeda. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia lahir, dia hidup seperti manusia pada umumnya, dan kemudian di akhir pelayanannya, di akhir mujizatnya, perbuatannya yang ajaib dalam menebus dosa umat manusia, dia mati dengan cara disalibkan. Kemudian mati dan dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu kembali kepada keilahiannya, kepada kealahannya.
Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Sang Logos, firman Allah yang hidup. Ya, dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas menerangkan hal itu. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita belajar bahwa orang Kristen pun kalau hanya mengandalkan perbuatan, mereka tidak akan bisa masuk surga. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, bukan amal soleh kita. Tapi kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya yang tunggal ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 menerangkan kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi, kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Ya, tapi pemberian Allah semata bagi kita. Untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan baik. Jadi, dampak daripada keselamatan yang kita peroleh daripada Tuhan Yesus Kristus, itulah yang mengharuskan kita berbuat baik. Beda seperti tuduhan-tuduhan daripada Ustadz Agustan, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Menek Ali gitu ya. Kemudian ada Bangun Samudra, Irene Handono. Orang Kristen itu tidak perlu berbuat baik lagi. Makanya mereka terus hidup dalam perjinahan, kemabukan, ya, dan hidup tidak baik. Karena apa? Karena mereka sudah dijamin oleh Yesus. Tidak demikian. Karena orang Kristen tidak pernah diselamatkan oleh perbuatan baik. Sekalipun dia percaya Yesus, dia sudah mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tapi jika dia tidak melakukan kebaikan, ya, itu namanya bukan Kristen. Karena orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, wajib hukumnya, sekali lagi, wajib hukumnya berbuat baik. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Orang Kristen harus bisa melakukan hal ini. Ya, makanya kita disiapkan, ya, ayat 10 tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman sekalian, kita hidup oleh karena iman. Kita selamat oleh karena iman. Sebagai ayat penutup, Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui dia satu-satunya jalan, bukan salah satu. Satu-satunya jalan. Semua nabi, semua rasul, tidak pernah ada yang berani mengatakan demikian. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Tuhan kita Yesus Kristus satu-satunya. Haleluya. Maka percayalah kepadanya. Anda tidak akan binasa. Melainkan Anda akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih teman-teman sekalian. Sekian pemaparan saya kali ini. Dan juga jawaban kita atas apa yang diterangkan oleh Profesor tadi. Dan kiranya menjadi berkat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.